Halo teman-teman, selamat datang di Big Emperor Recorder today. Oke, teman-teman, mari kita mulai bacaan. Semoga bacaan ini akan beresonansi untuk teman-teman yang memang membutuhkan bacaan ini. Terima kasih ya sudah memfollow dan di TikTok, like, komen, dan sudah subscribe di YouTube channel. Tayangan ini akan tayang bertahap di TikTok series dan full video di YouTube channel. Jadi teman-teman kalau memang misalnya update-nya telat di YouTube, mungkin saya sudah upload sebagian, tapi kalau misalnya saya belum upload di TikTok beberapa, mungkin saya sudah upload full video di YouTube ya. Jadi kalian bisa nyari tahu itu. Aku tiba-tiba ingat sebuah istilah bahwa sebelum sebelum kamu menuntut orang lain untuk sempurna atau menjadi indah dan menarik, utamakan dirimu sendiri untuk menjadi indah dan menarik. Berbenah adalah salah satu cara untuk membuat kita berpasangan dan orang yang tepat ya teman-teman. Aku dengar juga bahwa mungkin ada di antara teman-teman subscriber atau orang yang nonton ini, kamu mungkin menginginkan seseorang yang stabil, seseorang yang mungkin sudah punya rumah, harta dan sebagainya, dan kalian melakukan semuanya itu kayak terburu-buru nafsu, sehingga kalian nggak ngerti bahwa kalau kalian memang pantas mendapatkan itu akan terasa jauh lebih mudah ya teman-teman. Dan memang Page of Pentacle akan relevan dengan bagaimana seseorang di antara kita masih belum mengerti bahwa kalau kamu menginginkan stabil hubungan, selalu mulailah dari dirimu sendiri dulu ya teman-teman. Kadang-kadang memang nggak apa-apa kok kalau kita itu nyari yang ganteng atau cantik banget, atau nyari yang orangnya pinter atau berbudi luhur atau segala macam, atau kaya raya atau pengusaha segala macam, atau punya rumah, kendaraan, mobil. Tapi kamu harus ingat bahwa kalau kamu menginginkan itu, mulailah dari dirimu sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kamu akan selalu cocok dengan siapapun, kamu akan selalu cocok dengan tipe semua orang, karena kamu punya pilihan, kamu berhak memilih. Orang lain pun juga berhak memilih ya teman-teman. Jangan sampai ketika itu terjadi semacam penolakan, kamu jadi kayak nggak punya melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, bahwa oh dia seharusnya bersamaku, oh harusnya dia nggak bersama orang lain. Kita kadang-kadang disuguhkan dalam banyak sekali tayangan tarot reading atau apa segala macam, yang mungkin akan cuman menginginkan uangmu, menginginkan rasa penasaranmu kepada mantan, kepada siapapun itu, tanpa mengubah apa yang seharusnya dalam dirimu itu dibenahin ya teman-teman. Jadi mungkin orang-orang reader lain akan bilang bahwa oh dia sebenarnya suka sama kamu tapi gini bla bla segala macam, oh dia memilih orang lain. Nggak kayak gitu. Kalau di dalam bacaan saya, kita harus berfokus kepada diri sendiri, kita harus berbenah, dan kita harus saling mengingatkan dalam keimanan dan kesabaran. Seperti biasa aku ngomong kayak gitu, karena bagaimanapun juga sebaik-baik apapun seseorang yang kamu inginkan, kalau kamu cuma melihat dirimu sendiri, melihat orang itu sebagai sosok yang potensial untuk bisa membahagiakan kamu, membuat kamu senang, membuat ekonomi stabil, karena kamu bisa numpang tempat tinggal, punya rumah dan sebagainya tanpa kamu melakukan apapun, itu nanti akan jadi jomplang ya teman-teman. Jadi kayak ngerasa kayak jangan pernah merasa bahwa seseorang akan melakukan apapun untuk kamu, tapi kamu sendiri nggak bisa melihat value ya, nggak bisa melihat nilai dalam dirimu sendiri itu sampai sejauh mana gitu. Sehingga kalau kamu nggak bisa menilai dirimu sendiri, value kamu tuh sampai sejauh mana, kamu jadi kayak over ekspektasi, kamu jadi ngerasa kayak aku pantas mendapatkan dia, padahal kamu mungkin kayak males-malesan, kamu juga nggak merawat diri dan sebagainya.
Itu kadang-kadang yang membuat kita merasa tersakitin, merasa menjadi korban ditinggalkan, korban diperlakukan gak menyenangkan, diselingkuhin dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita melupakan aspek itu. Dan sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misalnya teman-teman itu nyari yang ganteng atau cantik banget, nyari yang udah punya tiba-tiba udah punya rumah, tanah, mobil segala macam, punya warisan, anak orang kaya, bla bla segala macam, tanpa melihat dirimu sendiri. Jadi kamu harus tahu, kamu harus sadar diri, kamu harus ngerti apa yang layak buat kamu dan apa yang nggak layak buat kamu. Jadi kamu pantas untuk kamu kehilangan sesuatu atau seorang atau apapun itu, supaya kamu tuh sadar bahwa nilai kamu tuh nggak berdasarkan sama orang lain, tapi dirimu sendiri yang bagaimana kamu harus berbenah. Dan itu jarang loh diingatkan oleh banyak reader karena kalau semua orang punya gagasan untuk mencari uang dan membuat emosionalmu terganggu segala macam, itu bukan sesuatu yang bagus ya teman-teman. Kita sebenarnya itu selalu diuji dengan banyak sekali godaan. Ada beberapa di antara kita akan berhasil dan ada juga yang gagal, dan banyak kan memang gagalnya adalah kadang-kadang kamu mungkin suka sama orang nih, suka seseorang yang sebenarnya itu memang cocok buat kamu dan memang kamu tak berbuat itu, tapi ada kemungkinan juga kamu mungkin akan selalu diuji dulu sama semesta, apakah kamu layak nih bersama orang itu, ataukah kamu akan mudah tergoda dengan entah kamu akan kembali ke mantan atau kenalan sama orang yang baru yang cuma ngasih kamu kesenangan sesaat. Itu yang jarang diperhatikan banyak orang. Dan biasanya kenapa kita itu gagal, ya karena mudah tergoda, ya nggak sih teman-teman. Dan aku ngerasa bahwa sebagian dari diri kita, sebagian dari teman-teman yang nonton ini mungkin saat ini sedang ada dalam proses di mana kalian sedang melakukan recovery. Entah mungkin kamu habis bangkrut, duitmu habis karena pacaran sama orang yang gak jelas, atau kamu ngejar-ngejar orang, kamu sedang menyembuhkan diri dari luka, trauma, atau kerugian di masa lalu. Apakah ini tentang finansial, atau kamu habis pindah kerja, atau kamu habis pindah rumah segala macam, atau kamu juga habis sakit-sakitan, atau mungkin kamu sakit hati karena sudah ditinggal orang segala macam. Kurasa bacaan kali ini juga akan merepresentasikan betapa beberapa di antara teman-teman sedang ada dalam fase penyembuhan diri, fase recovery ya teman-teman. Dan mungkin kamu berharap kamu gak akan menderita lagi kalau kamu menjalin suatu hal ya teman-teman. Tapi ya gak aku masukin, kalau kita berjodoh kartu ini akan masuk. Kalau teman-teman berpikir bahwa tarot reading itu berfokus pada apa yang sedang dia lakukan, dia lagi sama siapa dan segala macam, nggak seperti itu ya teman-teman. Tapi ini akan selalu tentang dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa bahagia, nggak selalu bergantung sama orang lain, dan itu jarang ada yang ngingetin itu ya teman-teman. Beberapa di antara kita mungkin akan hilang, beberapa di antara kita mungkin akan kehilangan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kalau kita berfokus pada bagaimana kita itu menyenangkan orang lain, membahagiakan seseorang, kita akan kehilangan diri sendiri. Percaya atau enggak, ketika teman-teman yang mungkin dihadapkan dengan kenyataan bahwa, maaf ya ini mungkin agak sedikit sensitif, kamu mungkin suka ngirim-ngirim uang ke orang tuamu atau ke orang-orang rumah kalau kamu mungkin merantau di kota atau merantau di luar negeri. Kamu berharap bahwa aku akan ngasih uang, dia akan nyimpen segala macam. Tapi ternyata mungkin suatu ketika pas kamu balik, uang itu dipakai untuk hal lain, misalnya untuk menyekolahin adik-adikmu. Itu sih mungkin nggak terlalu itu ya. Tapi kadang-kadang itu buat hal-hal yang ternyata buat keponakan lah ya, atau mungkin beli ini segala macam. Kamu kehilangan dirimu sendiri dan kamu akan kecewa suatu saat nanti kalau kamu nggak bisa mengendalikan dirimu ya teman-teman. Dan kemungkinan juga itu nggak akan pernah bagus kalau
kalian itu selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan selalu berbuat manis. Kadang-kadang kita nggak siap dengan apa yang terjadi jika respon yang kamu inginkan itu nggak terjadi seperti yang kamu harapkan. Ribet banget sih. Seperti yang kamu harapkan. Ya kayak tadi nih, kamu ngirim uang ke rumah, berharap bahwa uang itu akan ditabung, diinvest, tapi ternyata ya karena orang-orang itu, orang rumah berpikir, oh kamu di kota banyak uang, kamu bisa ini, kamu masih bisa segini, ini masih sedikit gitu ya nggak sih teman-teman, karena akhirnya membuat mereka kayak ketergantungan dan itu nggak bisa dikontrol lagi gitu. I wonder if you are happy without me. Tapi kamu bisa loh, harusnya kamu bisa kalau kamu itu stop dengan membuat orang lain tuh bahagia, terlalu menyenangkan orang lain, keluargamu di rumah, kamu terlalu diandalkan. Itu bukan sesuatu yang bagus ya teman-teman. Dan kamu mungkin mengalami fase dimana kamu menyesalin apa yang sudah kamu lakukan karena kamu terlalu berlebihan, membuat orang-orang di sekitarmu mungkin terlalu mengandalkan kamu untuk membuat mereka senang. Itu yang sering terjadi. Ini baru mulai. Hal baik apa yang bisa kita dapatkan dalam pelajaran bacaan hari ini teman-teman? Mari kita mulai. Saya sudah cleansing untungnya. Ini seperti energi di mana ketika kamu ingin menjalin suatu hubungan, temukanlah orang yang bisa kamu harapkan, kamu andalkan satu sama lain. Karena kalau seseorang di antara kita itu terlalu berkonsen bagaimana untuk membuat dia bahagia, tapi kamu nggak mendapatkan imbal balik sedikit pun, bahkan untuk perhatian pun tuh nggak dapat, itu hasilnya akan nggak bagus ya teman-teman. Itu yang diisyaratkan dalam bacaan ini. Next card. Aku melihat bahwa sebagian besar di antara teman-teman yang nonton ini mungkin terjebak dalam situasi yang toksik, situasi yang kamu nggak bergerak, kamu nggak ngelakuin semacam perubahan di mana itu akan membuat kamu akan selalu berputar-putar dalam siklus. Karena apa ya, entah kamu sadar atau enggak, tapi kayaknya nggak terlalu sadar bahwa apa yang kamu jalanin selama ini itu salah atau kurang tepat. Artinya ini lebih bisa dibilang kayak ini circle-nya toxic. Apakah ini tentang keluargamu atau lingkungan pertemananmu, atau ini kekasihmu yang seharusnya kamu segera putuskan. Kamu mencoba untuk tetap mencari tahu apa yang sedang dilakukan, dia lagi sama siapa, apakah dia saat ini bahagia bersama pasangan segala macam, sampai kamu lupa sama dirimu sendiri. 35 dan 15 akan relevan bacaan ini. Januari, Maret, Mei akan relevan mungkin 35. Dan entah kenapa kamu kepo sama kehidupan orang lain, dan itu membuat hatimu tuh nggak tenang ya teman-teman. Aku selalu ngingetin diri sendiri dan orang-orang yang bisa aku ingetin supaya nggak kepo sama sosmed orang lain, nggak nyari tahu dia lagi ngapain sama siapa. Bahkan kalau orang ini sudah nggak ada kontak sama dirimu, jangan pernah penasaran sama orang yang sudah bahagia bersama orang lain. Jangan pernah penasaran sama orang yang nggak nyari-nyari kamu. Jangan pernah lagi penasaran sama orang yang nggak pernah peduli sama kamu.
orang yang dia bahkan nggak pernah ngeliat status atau story kamu, dia bahkan nggak pernah komen-komen segala macam, nggak pernah berusaha untuk ngeakrabin kamu, dan kamu mungkin ngelihat orang itu di sosial media, dia mungkin bermesraan dengan orang lain, mungkin janjian atau mungkin senang-senang, mungkin waktu dia libur dia masih kelihatan happy, terus mungkin dia kelihatan difotoin di meja makan segala macam, dan mungkin juga kalau dia di sosmed dia sudah ngeblok kamu jadi nggak bisa komen dan segala macam. Nggak apa-apa kok. Kamu mungkin ngerasain kayak gitu. Kalau kamu masih pertahanin, kamu akan nyiksa diri, kamu akan jadi masokisme cinta ya. Ini kayak judul-judul yang kemarin aku pernah bikin reading, judulnya masokisme. Kamu masokisme gitu. Artinya kamu tahu bahwa kamu menjalani sesuatu yang semakin kamu jalanin, semakin kamu sakit, semakin kamu perhatiin orang ini, yang ada adalah kamu kayak merasa tersakitin gitu. Orang itu bahagia bersama orang lain, orang itu benar-benar happy segala macam. Sebenarnya itu sudah pertanda bahwa ini nggak boleh kamu tetap jalanin gitu. Tapi entah kenapa kamu nggak nyadar. Tapi teman-teman, kita harus ingetin bersama bahwa kesadaran setiap orang itu berbeda, tingkat emosional tiap orang itu berbeda ya teman-teman. Kadang-kadang kita namanya juga orang, kalau cinta atau sakit hati, kadang-kadang kita punya perasaan bahwa orang yang bisa menyembuhkan kita adalah orang yang buat kita terluka, ya nggak sih teman-teman? Dan jangan pernah ngomong bahwa kok kamu goblok banget sih nggak bisa move on, jangan, nggak pernah gitu ya. Bukan berarti membenarkan, tapi emosional setiap orang itu berbeda. Kamu mungkin juga pernah ngalamin kan, kalau kamu lagi mikirin orang, kamu jadi terpuruk sendiri. Ini sesuatu yang memang semua orang akan harus berproses, dan kadang-kadang nyadarnya agak sedikit terlambat. Sekalipun harapan itu selalu ada, harapan untuk kamu bisa hidup happy, bukan kembali ke orang ini ya teman-teman. Jadi aku ngerasa bahwa kalau kamu masih kepo dengan orang yang membuat kamu jatuh dalam pusaran toxic relationship, atau mungkin kamu jatuh dalam pusaran cinta segitiga, ya tamatlah sudah. Tamatlah sudah, asli saya. Kamu nggak boleh, aku ngingetin kalian untuk nggak kepo urusan orang lain, nggak nyari-nyari info profil dia. Kalau kalian memang nggak jalin hubungan baik, kalau dia sudah punya pasangan yang lain, kalau dia sibuk sendiri dan sebagainya. Kenapa? Karena ini nggak pernah bagus buat kamu. Kamu harus berkonsen sama dirimu sendiri ya. Kamu harus bisa mengutamakan dirimu sendiri. Jangan pernah kamu menjadi cameo dalam kehidupan seseorang, cuma jadi penonton di sudut gelap yang merhatiin gimana dia happy segala macam. Fokuslah kepada dirimu sendiri supaya kamu nggak jatuh larut dalam kesedihan, rasa cemburu, rasa persaingan. Sebenarnya itu nggak perlu ya teman-teman, dan jarang loh ada yang mau ngomong kayak gitu. Tapi aku sebagai oracle reader, aku pengen kalian yang mungkin ada dalam fase ini segera cepatlah sadar bahwa percuma kalau kamu masih mata-matain hidup seseorang. Rumput tetangga seolah tuh hijau, tapi kan nggak tahu nih hijaunya dari apa. Apakah hijaunya itu rumputnya dicat, disemprot cat, atau di rumput itu ada banyak ularnya, kan kamu nggak akan pernah tahu gitu loh. Itu yang ini. Kamu sebenarnya punya harapan untuk hidup happy, tapi kurasa nggak sama ini ya, karena yang kurasain ini adalah bentuk karmic relationship. Jadi teman-teman, maaf, ternyata kita nggak lagi ngomongin tentang soulmate energy. Kurasa kita sedang membicarakan tentang bagaimana beberapa di antara kalian masih muter-muter aja gitu, masih penasaran dengan mantanmu, masih apalagi ini kalian baru putus atau baru bubaran beberapa bulan lalu atau beberapa minggu kemarin. Kamu masih nggak bisa mengikhlaskan sesuatu yang dia bersama orang lain. Itu yang ku ingin. Bagus banget sebenarnya.
tenaganya itu sangat keras ya, tapi kamu harus melepaskan itu. Kamu mungkin harus berkonsen. Teman-teman, buat teman-teman yang mungkin kamu entah kamu baru ngalamin atau sedang ngalamin atau sudah pernah ngalamin itu, ada semacam adrenalin rush ya, ada semacam kayak gejolak, sesuatu yang sangat bergejolak di antara kalian yang mungkin masuk dalam pusaran toxic energi. Sebab aku ngerasain bahwa ya, kamu ini breakup person, kamu mungkin baru ini buat teman-teman ada dalam toxic energi seperti ini, sedang bicara tentang bagaimana kamu berpisah dari seorang atau kamu diputus. Tapi ini juga merepresentasikan betapa kalian tuh harus merelakan itu gitu. Kamu nggak boleh memakai kacamata hitam ya, kacamata kuda ya sih. Ya ada stalking ini sama ini, berarti ini relevan ya, energinya nggak ada kontras ya. Jadi bener, ini adalah konfirmasi betapa kamu nggak bisa move on dari seorang yang mungkin kalian baru-baru putus hari ini. Tapi kurasa Tuhan membuat kalian itu segera melepaskan ini, karena tadi ada, kalau nggak salah aku udah ngomongin di awal, ada five of pentacle reverse, artinya kamu harus segera melakukan recovery dalam artian mungkin entah kamu habis jalan hubungan sama ini, kamu habis-habisan, atau kamu jadi sakit-sakitan, atau juga kamu mental health kamu terganggu. Saat ini sepertinya kalian juga ada dalam fase di mana kamu mencoba untuk lebih berfokus kepada pekerjaan, menata kehidupan, ya nggak sih? Kalau kamu ngerasa itu berarti bacaan buat kamu. Jadi aku ngerasain bahwa ini adalah fase yang memang banyak dialamin oleh orang-orang setelah seseorang itu break up dari ini, dan memang harusnya seperti itu ya. Kalau kamu ada dalam toxic pattern, pola toxic, kamu harus segera putusin. Sekalipun kamu mungkin masih kayak ngerasa bergejolak, masih punya rasa penasaran, kamu masih stalking kan, masih penasaran kan sama mantanmu yang baru putus kemarin, atau mungkin kamu baru kenal sama orang tapi mungkin kok dia udah nggak hubungin aku lagi segala macem. Tuhan ngasih tahu bahwa kamu harus putusin ini, sebab kamu masih ada harapan untuk dapetin hal lebih bagus lagi. Kadang-kadang nih ya, memang nggak semua orang, tapi kadang-kadang Tuhan tuh ngasih kamu tuh godaan berupa kamu kenalan dengan orang yang cuman bisa jalan hubungan cuman bentar, cuman berapa minggu atau berapa bulan, supaya kamu sadar bahwa ini bukan sesuatu yang bagus. Sekalipun mungkin kayak menggebu-gebu, mungkin kamu mendapatkan hal-hal yang seksual gitu, atau sesuatu yang dapetin fisiknya, dapetin uangnya, tapi kamu mungkin entah kamu nyadar atau enggak dalam lubuk hatimu, ini tuh nggak akan bisa jadi kemana-mana, karena kayak hubungan itu kayak cuman menggebu-gebu, membuat kamu penasaran segala macam, atau mungkin karena kamu ngeliat orang itu kaya banget segala macam, tapi entah kenapa itu nggak bisa membuat kamu bahagia, nggak bisa membuat kamu nggak merasakan kedamaian dalam hubungan itu ya. Entah kamu mungkin akan takut, oh dia akan direbut orang atau segala macam. Itu pertanda bahwa hubungan itu nggak pernah bagus buat kamu ya teman-teman. Ya jadi begitu. Dan aku rasa pada akhirnya teman-teman sebagian besar akan lebih berkonsen pada bagaimana kalian itu akan menata masa depan ya, masa depan yang lebih cerah gitu ya, abundance, keberlimpahan. Kamu mungkin sudah mulai memikirkan bagaimana kamu nanti pensiun, kamu harus nyiapin apa, gimana kamu mengejar karir kamu, karena mungkin kamu saat ini mungkin stagnan gitu sih. Ini yang digambarkan dalam bacaan ini teman-teman. Makanya kamu harus segera sadar, harapan itu masih ada, harapan untuk hidup happy, tapi nggak sama orang yang akan membuat kamu kayak merasa berputar-putar ya. Aku tiba-tiba ingat bahwa sebagian besar di antara teman-teman mungkin ketika menjalani ini kayak mempertanyakan ya, aku nggak tahu kamu pernah ngalamin nggak sih, dimana kamu
waktu sebelum putus nih, sebelum break up atau sebelum nggak ada kabar, kamu jalan sama orang ini, tapi entah kenapa ada semacam panggilan dalam diri yang ngomong gini, sampai kapan ya aku bisa seneng-seneng bahagia sama kamu. Kadang-kadang itu adalah pertanda bahwa kalian nggak lama akan putus ya. Karena kamu mungkin ngerti bahwa hubungan itu nggak bisa dibawa kemana. Kalian mungkin sama-sama muda, sama-sama mungkin umur 20-an, 25-an segitu ya, yang kelihatan kayak bergairah banget. Tapi kamu nggak mendapatkan makna dari itu. Itu nggak membuat kamu merasa bahwa dia mendukung keputusanmu dalam mengejar karir, menata masa depan. Nggak ada, kayak ngeblank karena kamu kayak ditutupin sama kacamata hitam, sunglasses ini, sehingga apa ya istilahnya, kamu kayak ngerasa gelap gitu, kamu kayak ngerasa gelap dan berputar-putar, dan pada akhirnya mungkin yang kamu rasain pada akhirnya ketika kamu mungkin jalan bareng sama orang itu, mungkin pas lagi jalan ya, lagi pergi kemana kayak seru banget, tapi pas udahan, biasanya pas pulang satu sama lain, kamu kayak ngerasa kayak sampai kapan ya aku bisa ngejalanin ini. Itu kadang-kadang adalah pertanda bahwa hubungan ini harus segera diakhirin ya teman-teman. Jadi apa yang menurutmu mungkin bagus, karena itu membuat kamu kayak merasa kayak ini menggebu-gebu gitu. Aku rasa ini sesuatu yang gak bagus. Apalagi kamu merasa kayak kamu harus kepo dengan orang itu, karena entah kamu nyadar atau enggak, kalau kamu jalin suatu hubungan yang membuat kamu merasa kayak kamu harus mengawasin orang ini setiap waktu, energimu akan habis di sini dan kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Itulah yang membuat hubungan itu jadi toksik ya teman-teman. Kalau hubungan itu jadi sesuatu yang impulsif, sesuatu yang obsesif banget, dan kamu lupa dirimu sendiri, ini nggak akan jadi apa-apa loh. Itu yang digambarkan dalam bacaan itu teman-teman. Oh ya, di sini masih ada di sini. Mari kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya masalahnya di mana dulu nih? Semoga ini udah cukup. Oke. Ini ada berapa? 3 tempat. Aku melihat bahwa beberapa di antara, memang nggak semua ya. Emang nggak semua aku bilang. Beberapa di antara teman-teman yang mungkin sedang berusaha untuk melepaskan hubungan ini karena kamu tahu bahwa ini nggak sesuatu yang nggak berguna kalau kamu bersama orang yang dia mungkin sudah punya pasangan yang lain segala macam. Kamu mungkin akan punya banyak sekali pelarian, entah itu main game, berjudi, nongkrong sama teman. Kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan. Kamu memakai banyak distraksi untuk melepaskan beban yang seharusnya kamu lepaskan. Tapi entah kenapa kamu tetap tanggung. Karena ini, apakah ini juga akan relevan dengan kamu yang, maaf ya, ini agak dewasa. Kamu sengaja mengencanin banyak orang atau berapa orang dan mungkin melakukan hubungan seksual bebas, hubungan seks bebas juga, atau berkencan dengan LC atau apapun itu, whatever lah. Untuk melepaskan beban yang harusnya kamu beban. Kamu melihat kan ada orang yang membawakan beban. Sebenarnya ada rasa bersalah, rasa kekalahan pada seorang, sehingga mungkin seks atau berkencan atau minum-minum kamu melakukan itu. Ya memang gak semua sih, dan memang banyak kok hal yang orang yang ngalamin itu. Aku gak mewajarkan itu, tapi memang akan selalu ada fase di mana seseorang mengalami keterpurukan. Gak apa-apa kok kalau kamu terpuruk, lakukan itu, luapkan itu. Daripada kamu diam, daripada kamu cuma malah mikirin orang, apalagi kamu cuma stalking orang yang sudah
nggak mau sama kamu, ya nggak sih teman-teman? Yang ada malah kamu malah terbebani. Jadi ya itu entah ini seks bebas, ngedate sama orang ini, ngedate sama orang itu, beban yang kamu tanggung tuh begitu besar yang seharusnya nggak kamu tanggung. Sebab entah kamu mungkin karena masih penasaran ya, ini bukti masih stalking, ini stalking. Kamu masih stalking sama orang yang sebenarnya itu pasangan karmik kamu. Karena gini, prinsipnya gini ya teman-teman. Kalau seseorang itu baik buat kamu, dia nggak akan ninggalin kamu begitu aja dan nggak akan secepatnya balik segala macam. Atau sesuatu yang akan membuat kamu meninggalkan seorang. Karena dalam di hati kamu ada something kurang dalam hubungan ini. Kamu mungkin merasakan keseruan. Aku ngulang tiba-tiba aku pengen ngulang lagi. Kamu mungkin merasakan keseruan, tapi kayak kamu hidupmu tuh kayak berputar-putar. Mungkin juga sama orang ini kamu mencoba untuk menjadi penyayang hati. Bahkan mungkin dia memakai uangmu dan maaf ya, mungkin memakai tubuhmu supaya kamu tetap bersama orang itu. Tapi mau nggak mau tetap aja kan kalian berbaran itu yang, dan seharusnya ini sesuatu yang nggak kamu tanggung karena kamu lebih layak mendapatkan seseorang yang nggak kayak orang ini. Kita sedang membicarakan karmic partner energi. Bedanya karmic adalah biasanya pola karmic partner adalah kamu kayak mungkin entah putus nyambung atau bertahan, tapi bertahannya itu kayak muter-muter aja gitu, kayak kamu cuman sama dia tuh cuman seneng, happy, atau kayak sesuatu yang menggebu-gebu, tapi entah kenapa itu nggak membuat kamu merasa kayak mengetahui gambaran besar dari hidup yang ke depan. Aku ngerasa bahwa sebagian besar yang orang ngalamin ini, entah kamu sudah ngalamin atau enggak, kayak aku bilang tadi nih, sampai kapan aku sama dia gitu. Ada kemungkinan besar kalian mungkin juga dipisahkan dengan entah restu orang tua, salah satu mungkin pengen pindah kerja atau fokus kuliah, atau nggak dibolehin ortu untuk pacaran atau deket gitu, atau punya cowok lain atau cewek lain. Itu yang ada dalam sindir ini benar-benar kayak sesuatu yang memang gaya percintaan anak muda banget ya, 27-an gitu nggak sih? Atau mungkin orang-orang yang udah berumur tapi masih hedon gitu. Jadi aku nggak ngerasain bahwa nggak ada kebaikan dalam hubungan itu. Makanya kenapa cepat atau lambat kalian akan bubaran itu. Dan kemungkinan besar yang kamu jalani saat ini adalah kamu berusaha untuk membawa ini, padahal kamu lebih layak untuk mendapatkan orang yang akan lebih sayang sama kamu ya teman-teman. Aku tahu ini berat. Jadi aku nggak bisa menyalahin kalian yang ada di posisi ini. Begitulah teman-teman, namanya juga cinta ya, ceritanya tidak ada berakhirnya. Gitu kayak kayaknya kamu bertahan pada sesuatu daripada kita mengejudge orang, kenapa kamu bodoh nggak ngeliat gitu kan. Kartu ini muncul lagi, benar. I lost myself for a little while. Kita berjodoh apa? Kamu sampai kapan sih bertahan pada sesuatu yang nggak akan mendukung masa depan kamu? Ya, kamu mungkin masih nunggu kan kabar dari dia. Oh, aku udah putus sama pacarku yang kemarin itu, bla bla segala macam. Tapi itu nggak membuat kamu apa ya istilahnya, nggak ada progres sama sekali gitu loh. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa? kenapa kamu gitu bodoh sekali? Tapi nggak apa. Ya udahlah, nama juga cinta ya. mau di itu tetap aja kayak aku ingin bertahan, semoga dia kembali kepada diriku. Nggak apa-apa teman-teman, aku pernah ada di posisi itu, jadi aku ngerti perasaan itu. Ini kan yang kamu butuhin dalam macam itu. Tapi teman-teman, ingat ya nggak sih istilah, ubahlah yang nggak bisa kamu terima, terimalah yang nggak bisa kamu ubah. Dan kalau suatu kondisi itu
nggak bisa diubah. Kalau sebuah kisah di antara dua orang ini nggak bisa diperbaikin, orangnya yang harus diperbaikin. Apakah kamu yang akan diubah atau diganti? Ataukah kamu akan mengganti orang itu dengan sosok yang lebih bagus lagi dan lebih sayang sama kamu? Itu masalah yang berbeda ya teman-teman. Makanya aku bilang bahwa ini bukan bacaan yang menyenangkan memang, tapi kamu harus terima bahwa ini adalah resiko yang kamu tanggung kalau kamu jalin hubungan dengan orang yang nggak bagus buat kamu, karena itu sesuatu yang sifatnya lebih ke karmic factor energi. Kamu mungkin bener-bener kayak, aku gimana ya ngomongnya, aku nggak enak sih sebenarnya. Kenapa kamu begitu naif berharap bahwa dia akan kembali kepada kamu, padahal dia tahu bahwa dia mungkin berusaha untuk memutuskan hubungan itu duluan, karena dia sudah punya pacar yang baru, kemungkinan besar. Aku nggak tahu kenapa aku harus merombak itu. Aku harus merombak susunan itu, dan aku ngerasa bahwa ini juga akan relevan dengan bagaimana teman-teman kalian yang ada dalam bacaan ini. Kamu harus berpikir ulang tentang apa yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak bagus buat kamu, tapi entah kenapa kamu mencoba untuk, kamu berpikir bahwa semua ini bisa diperbaikin, tapi ini nggak bisa diperbaikin kurasa. Ini nggak semua orang yang ngalamin. Aku bilang tadi, ciri-cirinya adalah buat kamu yang mungkin baru-baru ini, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ini baru putus kurasa. Karena ini kayak energi masih baru, dan kamu masih berharap untuk orang itu kembali lagi ke kamu ya. Ini sesuatu yang agak aneh sih menurutku. Nggak apa-apa kok, semua orang, banyak orang yang ngalamin ada dalam posisi itu teman-teman. Jadi anggaplah ini sebagai sesuatu yang harus kita akan pelajari bersama ya. Ya begitulah. Kamu mungkin akan jadi bahan lelucon di antara dia dan teman-temannya, bahwa ini loh orang yang aku udah putusin, dia masih ngejar-ngejar aku, dia masih mikirin aku sampai sekarang, bla bla segala macam. Kamu mau terima kayak gitu? Aku mau memukulmu karena kamu begitu bodoh. Buat kamu yang baru berapa minggu atau bulan ini berantem, kamu mungkin masih nunggu untuk dia kembali kepada kamu, tapi sayangnya dia nggak mau kembali ke kamu karena kamu dibutakan oleh cinta. Tapi nggak apa-apa kok, ini fase yang harus kamu jalanin, supaya kadang-kadang kepedihan itu benar-benar pedih sampai kamu sadar itu sesuatu yang nggak bagus buat kamu mungkin sampai tunggu dia putus atau nunggu dia janda dulu gitu. Tapi itulah suatu kebenaran yang harus kamu jalanin. Trust suatu yang, karena kejujuran itu kalau nggak ada lagi, esensinya apa kamu mau balik lagi sama dia gitu. Itu yang mungkin teman-teman harus segera mengerti ya. Ini akan menjadi sesuatu yang kamu sesalin karena kamu mungkin denial ya. Ini satu dan kamu nggak masukin karena itu nggak penting lagi. Kalau hubungan itu nggak bagus buat kamu, dan regret, hal yang kamu sesalin, kenapa kamu bertahan pada karmic ini itu. Ini karmic partner ya. Aku nggak tahu nih sisi bawah itu nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih menyenangkan atau enggak. Semoga bacaan lebih asik di bawah. Semasa forward, well, dia sudah memakai badan kamu kayaknya. Maaf ya, ini agak nggak enak didengar. Bentar ya teman-teman, kayaknya ada kucing yang
lompat di hidung teman-teman. Hah, oke. Itu ini nggak bagus ya teman-teman kalau kamu pertahanin ini. Sekalipun kamu ngerasa bahwa kayak ada adrenalin banget ya, kamu masih nunggu kabar dari dia dan segala macem, itu nggak bagus. Itu nggak bagus buat kamu. Aku harus nyala. Apa ya kartunya? Semoga kita mendapatkan jodoh lebih bagus lagi. Tuh kan, benar aku bilang. Teman-teman, itu bukan keputusan yang bagus karena ini sama ini. Aku taruh sini. Ini benar-benar karmic partner energi, aku rasa benar. Ini karmic ya. Apa yang kamu jalan selama ini ternyata karmic. Buktinya kamu berputar-putar ya. Semakin kuat. Vortex 8 akan relevan. Sesuatu yang berhubungan dengan Agustus akan relevan dengan itu. Kamu mau balik sama orang itu kayaknya percuma deh. Kayaknya betul. Dipol. Banyak hal. Aku nggak tahu nih artinya apa. Tapi di sini ada silent treatment ya. 388. Aku ngerasain bahwa ada banyak sekali perbedaan yang terjadi di antara kalian. Mungkin perbedaan prinsip. Ini di luar dari aspek fisik ya. Ini mungkin entah kalian beda umur, tapi nggak selalu sih. Atau hal yang kalian jalani itu selama ini adalah orang-orang yang kalian beda agama juga mungkin. Kamu beda agama atau beda suku ya. Meskipun nggak semuanya. Atau ini cuma merepresentasikan begitu banyak pertentangan di antara kalian membuat hubungan itu menjadi sesuatu yang sangat toksik. Itu yang kurasain ya teman-teman. Dan entah kenapa ini ada 3. Ini kenapa ada feminine energy? Tunggu, kenapa aku ngerasa bahwa seseorang enggak, maksudnya kayaknya gini, hubungan itu kandas begitu ketika salah satu atau keduanya itu saling mendiamkan, dan ini sesuatu yang nggak bisa diselamatin kurasa. Tapi setelah ini berakhir, setelah seseorang mengakhiri hubungan itu, kurasa dia akan mendapatkan feminine energy. Ini nggak selalu ini gender netral, justru kadang-kadang ini cowok. Kartu ini akan kenapa tidak mukulin orang ini? Orang yang kita gambarkan di sini adalah fase di mana dia setelah kalian ada dalam posisi ini sudah mengakhiri hubungan dengan orang ini. Ini adalah divine feminine energy, end game atau ending dari segala bentuk penderitaan, dan kurasa ini bentuk keadilan semesta bahwa kamu harus merelakan ini karena itu nggak bagus, tapi kamu akan mendapatkan sosok yang matang, sosok yang pengertian, atau bagaimana, sosok yang dia nggak marah kalau kamu punya mantan, atau kamu masih mikirin orang ini. Dia nggak marah loh, dia nggak marah, dia kayak ya udah jalan, tuntasin aja dulu. Dan itu jarang banget dicapai sama seorang, kecuali orang ini aku rasa. Dan orang ini mungkin punya banyak, oh iya benar, kayaknya ini orang ini punya sesuatu yang sangat berbeda dari kalian ada dalam cerita ini. Kalian mungkin sangat impulsif, sangat penuh dengan
gejolak, yang masih penuh dengan passion dan sebagainya, dan segala macam. Tapi orang ini beda. Orang ini nggak akan membawakan begitu banyak konflik. Orang ini nggak akan datang dengan membawa apa ya, masalah lagi, karena dia tahu kamu sudah punya banyak masalah. Dia mungkin nggak terlalu itu, bahkan orang ini mungkin banyak nasihatin, dia mungkin nggak terlalu berlebihan kayak orang sebelum ini yang buat kamu kayak kehilangan dirimu sendiri, kayak mencoba untuk itu. Enggak, aku ngerasain bahwa entah kenapa yang muncul di sini adalah sosok baru ya, sosok baru setelah kalian mengakhirin ini. Apa istilahnya, dia kayak nggak terlalu berusaha untuk mendapatkan kamu. Bukan berarti dia nggak minat, tapi dia tahu bahwa kamu masih punya beban yang harus kamu selesaikan, dan mungkin kamu masih kepo sama mantanmu segala macam. Karena ini udah tuh kan pusaran, dan kamu didiemin, tapi kamu masih ngejar orang itu ya, masih berharap bahwa dia akan menerima kamu. Tapi di sini ini sebenarnya sudah sangat bagus banget. Kurasa aku nggak tahu kenapa orang ini sebenarnya tuh banyak banget yang suka sama orang ini, dan nganggap bahwa ini adalah partner idaman banyak orang. Sekalipun nggak berarti dia tuh kaya atau cakep banget segala macem, tapi entah kenapa orang ini sebenarnya diinginkan banyak orang, dan orang ini sangat berbeda, berkebalikan dengan kalian ada di posisi ini yang mungkin sangat berkonflik dengan pasangan yang masih menggebu-gebu. Tapi orang itu yang orang ikut jatuh sampai jatuh itu sampai tapi orang itu kayak nggak terlalu ngejar, karena biasanya feminine energy itu atau empress energy adalah orang yang entah itu cewek atau itu cowok, dia nggak akan merendahkan dirinya untuk terlalu ngejar orang yang dia tuh bahkan belum selesai menyelesaikan hubungan itu, masih kayak penasaran sama seseorang yang baru kemarin diputusin. Itu bedanya, itu sangat berbeda banget, kayak gapnya tuh terlalu tinggi gitu. Orang yang aku bilang tadi di sini bisa jadi orang itu jauh lebih tua, lebih matang, bijaksana, dan dia tahu, dia juga pernah ngalamin struggle kayak gitu. Makanya ketika kalian yang masih ada dalam fase itu, dia juga asik sendiri, dia masih mungkin lebih fokus pada kegiatan dia sehari-hari. Itu yang tertuang dalam kartu ini ya teman-teman. Jadi apakah worth it nih? Aku tanya ke kalian, apakah worth it untuk masih mikirin orang yang kalian baru kemarin putus atau segala macam? Ataukah orang yang akan memberikan kamu segalanya, tapi dia udah matang banget? Itu pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, teman-teman. Aku tadinya entah kenapa pengen bacain itu 2 sesi ya, beberapa di antara teman-teman memang berkonflik ya, punya konflik internal. Apakah kamu akan meneruskan ini, ataukah kamu akan membiarkan ini berlalu? Kenapa banyak sekali angka 5 dari tadi? 5, 3, 5, 15. Kamu mungkin masih frustrasi ya, mungkin kamu masih ingin berusaha untuk melepaskan beban yang seharusnya nggak kamu tanggung ya teman-teman. Itu yang memang terjadi, tapi nggak apa-apa kok. Itu memang sesuatu yang harus kamu jalani, karena kadang-kadang beberapa di antara teman-teman mungkin harus menjalani itu, supaya nanti di masa depan ketika bekerja tuh kamu kayak benar-benar lega, dan udah nggak lagi yang namanya kayak kepikiran. Jadi kayak kamu akan dites dulu, apa kamu masih berharap dengan orang yang kalian berputus kemarin, ataukah kamu akan ataukah kamu akan mencoba menjalin hubungan yang baru dengan orang yang lebih tepat, orang yang lebih peduli sama kamu, dan mungkin akan membantu kamu mengatasi rintangan di masa depan. Itu cerita tuh. Ini tentang orang yang urusannya belum kelar. Kurasa kasih judul apa enaknya teman-teman? Toh kan aku bilang juga apa, you don't know how hard it was to let go.
kalian susah move on dari orang yang sudah nyakitin kamu terasa, tapi nggak apa-apa kok, itu proses yang harus kamu jalan, terserah kamu ya nggak sih, bodoh amat. Kamu mungkin akan menderita karena orang itu. Just let go, let it go, let it go. Hmm. Hmm. Susah move on itu benar adanya teman-teman, apalagi nggak apa-apa kok, ini kadang butuh waktu setahun 2 tahun untuk benar-benar kayak ngerelain apa yang udah terjadi di masa lalu. I hope that you can forgive me one day. Kamu mungkin malah pengen minta maaf segala macem, myself of the well passion. Passion sesuatu yang harus kamu akhirin teman-teman. Oke. Aku entah kenapa ini akan menjadi bacaan yang panjang banget, tapi aku rasa udah di sini dulu ya teman-teman, udah 50 menitan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini tentang seorang yang gak bisa move on dengan orang yang baru putus kemarin. Ya semua orang ngalamin kok, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Butuh waktu, selalu butuh waktu untuk, ya mungkin dengan cara ngedat dengan orang lain untuk bangga segala macem. Padahal di bawah sini ada orang yang lebih tepat, tapi dia mungkin juga tahu kamu harus nyelesain itu dulu, supaya kamu juga ingin menyelesaikan rasa frustrasi itu ya teman-teman. Ini kan saya salah satu bacaan yang agak panjang banget. Begitulah teman-teman. Aku nggak tahu entah kenapa aku pengen ngelanjutin cerita ini, karena kebetulan ini waktuku masih panjang dan entah kenapa gedungnya agak sepi, jadi kayaknya ini bagus untuk bacaan ini dilanjutin di sesi selanjutnya teman-teman. Mari kita mulai bacaan ini dengan sesi selanjutnya teman-teman. Bentar. Teman-teman, aku entah kenapa ingin lanjutin ini ke sesi berikutnya, karena saya sedang senggang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Komen, share pengalaman teman-teman di kolom komentar. Mungkin aku bisa bantu buat mecahin masalah kalian. Kita akan lanjutkan bacaan sesi berikutnya, sesi kedua. Kamu yakin? Di bawah tadi ada kartu defend family-nya, pasangan itu. Di awal kayaknya ini lebih berkonsen sama perjalanan karmic relationship. Jadi kita akan cari tahu next relationship kalian yang ada dalam bacaan itu. Semoga bermanfaat. Kayaknya miring deh. Oke. Aku ngerasa bahwa teman-teman diibaratkan kayak semacam stagnan. Ini kayak yang tadi, energinya mirip-mirip karena memang kita lanjutin yang tadi. Energinya benar-benar stagnan. Teman-teman ngerasa kayak waktu terasa begitu lama karena kamu menunggu sesuatu yang gak pasti. Dan aku ngerasain bahwa ini juga relevan dengan kalian mungkin berjodoh dengan orang yang tadi aku bilang tadi, dia lagi terjebak dalam hubungan yang tadi ya, masih muter-muter sama
masih mikirin mantan yang baru putus kemarin dan sebagainya, tapi ada kecocokan di situ yang terjadi. Ini ada cocokan, dan baik dirimu dan dirinya mungkin pada akhirnya akan dipertemukan. Entah kamu sudah mengenal orang ini atau belum. Yang jelas, kamu mungkin akan membuktikan bahwa kamu layak untuk dia perjuangin, dan kamu ngerasa bahwa orang itu layak untuk diperjuangin. Bukan yang tadi ya, bukan ngomongin tentang mantan bla bla segala macam yang baru putus berapa minggu atau berapa bulan lalu, tapi ini lebih ke bagaimana kamu dengan dirinya. Entah kalian mungkin pada akhirnya saling mengenal atau udah sekenal, tapi yang jelas aku ngerasain bahwa ada banyak sekali kecocokan di antara teman-teman yang ada dalam bacaan ini. Dan waktu tuh begitu lama, waktu terasa berputar-putar dan begitu lama, karena kamu masih menunggu seorang yang tepat di saat yang bersamaan. Mungkin orang yang kamu tunggu sedang tadi nih menyelesaikan urusan-urusan yang sebelumnya. Dan sebaliknya ini juga bisa diartikan orang itu masih stagnan dengan bagaimana dia masih belum bisa move on dari yang baru kemarin itu putus. Itu yang diceritakan dalam bacaan ini, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan dengan reading ini. Apakah yang bisa? Ini juga stagnan energi sih sebenarnya, tapi nggak aku masukin ya teman-teman. Ini stuck sama, tapi perbedaannya adalah ini membuktikan bahwa seseorang sepertinya memang belum rela melepaskan apa yang kemarin itu dia putus gitu segala macam. Itu yang ini yang teman-teman, waktu nggak akan membiarkan kalian menunggu begitu lama. Terkadang keputusan tetap ada di antara kalian berdua satu sama lain, entah kamu sudah mengenal orang ini atau belum. Tapi aku selalu menyarankan bahwa kamu nggak boleh terlalu lama menunggu orang yang memang dia masih struggle dengan kekasihnya yang lain. Itu yang aku ingin tegaskan. Kenapa demikian? Ya kalau dia cepat-cepat berbenah, kalau dia masih membuat kamu menunggu, atau dia malah mengencani orang lain, nanti yang rugi teman-teman sendiri gitu loh. Jadi daripada kalian menunggu begitu lama, nggak apa-apa kok, kamu mungkin akan selalu mendapatkan pasangan lebih bagus lagi daripada kamu stagnan di situ gitu loh. Ini bukti bahwa ya teman-teman, sekarang kita kayaknya lebih concern ke bagaimana, karena ada sebagai tokoh utama. Kalau yang tadi mungkin tokoh utamanya adalah si yang masih struggle dengan itu, tapi kurasa tokoh utama kalian adalah sebagai kalian yang mungkin udah nggak lagi ada dalam pengejaran. Kamu sudah nggak mencari validasi ya, kamu udah nggak lagi pengen terlalu membuktikan bahwa kamu bersaing sama dia atau kamu sangat berjuang untuk dia, karena bagaimanapun juga Empress Energy adalah orang yang dia ada dalam tahta dia biasanya nggak lagi Empress sama Feminin yang kita bicarakan di awal yang udah sesi kedua ini selalu menggambarkan betapa dia sangat mengerti value dalam dirinya, mengerti nilai dalam hidupnya, dan dia nggak akan berusaha untuk ngejar-ngejar orang, apalagi ngejar-ngejar orang yang memang dia masih butuh banyak berproses gitu. Kayak orangnya ibaratnya kayak, kenapa sih ya aku masih ngejar orang yang dia masih struggle sama bau ketek nih atau masih bau badan dia aja masih struggle di situ gitu, masih belum bisa ngurus diri sendiri. Harusnya aku ini gitu. Jadi dia akan selalu siap untuk orang yang benar-benar siap untuk meminang dia. Ini kadang cewek kadang cowok, karena ini gender neutral Empress Energy. Empress Energy itu nggak ada dalam pengajarannya. Jadi kalau buat teman-teman ngerasa bahwa kamu masih ngejar orang ini, ngejar orang itu, kamu nggak ada dalam Empress Energy. Dan orang yang kamu sukain masih ada dalam
ngedating beberapa orang nggak ada dalam Empress Energy, karena seorang Empress Energy, entah itu cewek atau cowok, dia nggak mungkin menjatuhkan dirinya untuk memohon-mohon seseorang buat sayang sama dia ya. Itu yang digambarkan dalam bacaan ini. Stars. Ini memang jadi sosok idaman semua orang kurasa, dan 8 juga akan terasa lagi. Teman-teman, siapapun di antara kalian mungkin yang ada dalam Empress Energy, sekarang kita nggak berbicara tentang yang tadi ya, sebagai kamu sebagai sosok yang yang masih belum berhenti sama pengejaranmu, tapi kita sedang membicarakan tokoh utamanya, tokoh sentralnya adalah Empress Energy yang bisa dianggap sebagai kalau banyak orang ngelihat orang ini sebagai orang yang digambarkan akan memenuhi semua ekspektasi siapapun yang pernah mengenal dia akan sadar bahwa dia mungkin sangat dewasa, dia mungkin sangat berpengalaman, dia mungkin orang yang sangat pengertian, orang yang diidam-idamkan. Ini kita nggak ngomongin tentang bagaimana orang itu cakep, ganteng, cantik, punya banyak uang, mobil, rumah dan sebagainya. Itu mungkin cuma nilai plusnya, tapi nilai utama adalah karakter penyayang yang ada dalam hidup orang ini. Itu diinginkan oleh banyak orang ya teman-teman. Jadi siapapun yang bisa berhasil mendapatkan Empress Energy ini, entah ini cewek atau cowok, dia akan sangat beruntung banget sebenarnya ya, karena dia sudah kayak berpengalaman, mungkin makan asam garam. Sekali apa yang bisa kita tarik dalam bacaan kali ini? If you wanna be my lover, you have to be my friend. Kalian satu sama lain akan mungkin cara pendekatannya kurasa nggak bisa sefrontal orang-orang ya. Mungkin kamu dan dirinya akan pelan-pelan jalin hubungan itu dengan cara yang sangat pelan-pelan kurasa. Ternyata di sini ada kata yang tersisa, denial dan courage, tapi kita nggak pakai itu teman-teman. Kalian akan berjodoh dengan orang ini kalau kamu bisa berteman. Yang entah kenapa aku jadi ingat bahwa sepertinya ya, hubungan itu akan dimulai cuman kalau kamu bisa membuat dia seperti kalian itu seperti seseorang yang bisa akrab, seperti seorang sahabat atau teman yang bisa menemani kalian saling membangun rasa percaya, rasa. Dan ini memang langka ya, aku rasa kalian itu kalau nantinya jalan sama orang ini itu akan selalu diawali dengan kamu curhat tentang masa lalu kamu, dia curhat tentang masa lalu dia, dan kalian akan saling mendukung satu sama lain dalam, mungkin bahkan orang ini akan menawarkan bantuan untuk menambahkan kalian. Aku rasa ini benar-benar aneh ya. Sebenarnya untuk seorang Empress Energy, dia nggak akan menjatuhkan diri untuk menolongmu dalam kesulitan, atau kamu sebagai Empress Energy mungkin akan nyadar itu kalau sebagai sesuatu yang sebenarnya mustahil dilakukan oleh orang normal, karena nolong orang buat kembali ke pasangannya yang dia kejar-kejar, tapi di saat yang bersamaan dia juga sebenarnya punya rasa suka, tapi
value dia tuh sangat tinggi sehingga dia nggak akan memaksa atau minta jadian dengan gampang. Kurasa apa ini jatuh. Aku ngelihat bahwa ini, perhatikan sama musik yang kamu dengar. Aku nggak tahu nih kenapa. Perhatikan sama musik yang kamu dengar atau mimpi yang akhir-akhir ini kamu alamin. Apakah kamu memimpikan dia atau dia memimpikanmu? Dan musik-musik ya tentang dirinya, tentang dirimu juga. Musik akan relevan dengan orang ini. Apakah orang ini adalah orang yang suka bermusik atau suka dengerin K-pop atau dengerin lagu-lagu yang saat ini viral, atau dia suka karaoke, itu juga bisa. Atau sesuatu berhubungan dengan film juga bisa. Dan aku ngerasain bahwa gimana? Perhatiin apa yang akan kamu dengar secara nggak sengaja ketika nanti kamu lewat di jalan atau di tempat umum. Kalau ada orang itu, kalau kamu ngeliat orang yang mirip orang ini, entah kendaraannya atau bajunya atau suatu musik, sesuatu tiap kamu dengerin sesuatu, kamu lihat orang ini, mungkin ini adalah jodoh kamu. Buat kamu yang tadi struggle dengan mantan kamu yang kamu baru putus kemarin, kurasa kembali. Ya, ini pertanda besar bahwa the struggle is real. Aku kenapa aku tiba-tiba ingat the struggle is real? Kalimat the struggle is real itu apa ya? Apakah ini berhubungan dengan orang ini? Kalian yang mungkin struggle sama pasangan. Oh iya benar. Salah satu orang ini, kayak ini yang tua ya, dia yang muda itu adalah struggle dengan dia masih terjebak dalam karmic partner energi. Dan entah kenapa bilang the struggle is real gitu. Struggle karena belum bisa. Nah iya benar. Karena kalian yang masih muda itu harusnya berjodoh sama orang ini, tapi masih muter-muter mikirin pacar karmik yang mungkin lebih seumuran ya, lebih itu, dan keinginan untuk kembali, atau mungkin pacar karmik itu ngajak kamu yang ada di posisi ini masih kembali, padahal itu nggak akan membuat kalian itu benar-benar jalan hubungan yang bagus. Makanya entah kenapa malah justru itu yang membuat orang ini tergerak hatinya untuk nyuruh kalian untuk ya udah balikan aja gitu, semacam itu. Nanti mungkin itu gitu. Padahal mungkin dia ngempet gitu ya. The struggle is real. 15 4 2 6 3 7 4 5. The struggle-nya di situ ya teman-teman, kurasa. Padahal kalau secara logika, tapi kok cinta tuh nggak bisa ini ya. Banyak hal yang nggak masuk ke logika kalau ngomongin tentang cinta. Begitu ya teman-teman. Struggle itu benar-benar nyata banget. Di sini ada kartu gravity manuver. Siapa ini bermanuver? Aku nggak tahu. Apakah orang ini akhirnya berubah pikiran ke sini atau ini lebih ke aku tahu. Kenapa hubungan itu tadi berakhir? Kita ngomongin tentang yang sesi yang pertama ya. Kenapa hubungan itu berakhir? Karena pada akhirnya dia tahu bahwa dia tuh diselingkuhin ya. Karena dia tuh pengen balik. Tapi dia akhirnya sadar bahwa dia diselingkuhin. Atau dia tahu ternyata dia lebih memilih untuk ke kekasihnya yang lain. Itu yang ditangkap dalam bacaan ini, kurasa teman-teman. Kenapa ini kartu ini muncul? Kayaknya ini karma harus dijalani oleh seseorang yang susah move on. Orang yang benar-benar susah move on. Buktinya kartu ini muncul lagi ya teman-teman. You don't know how to let go. Orang ini susah move on. Padahal dia udah diselingkuhin atau disakitin, kurasa.
Ternyata ini udah flip ya. Iya, ini tadi sama aja. Karena masih ingat mantannya, ingat gimana mereka happy segala macam. Jadi si yang ini, kita ngomong sudut ini tahu bahwa dia nggak akan menjatuhkan dirinya kepada pusaran karmik, karena kalau dia ngejar orang yang dia masih struggle ya, the struggle is real, aku tiba-tiba ngomong the struggle is real, orang yang dia masih struggle, dia masih inget mantan dan sebagainya. Malang sekali nasib teman-teman. Speak to Metro Musik ya, aku bilang speak to Metro Musik, dia diingatkan kalau dia ingat orang ini tentang musik. Let's speak to Metro Musik. Tapi begitulah ya teman-teman, namanya juga hidup ya, pasti ada aja gitu. Dan I'm not available ya. Aku melihat the struggle is real ya, sebenarnya dan dia know exactly what doing. Ini susah karena gini, kita lagi ngebicara tentang orang-orang, mungkin kita ya, mungkin kalian justru ada di posisi lilinnya udah habis teman-teman, bentar aku nyalain dulu. Baru nyalain, maaf. Nyampe dari mana tadi? Oh iya, ini jadi sesuatu yang agak susah ya, tapi kamu harus sadar bahwa kita harus ingat prinsip bahwa setiap orang punya free will masing-masing kok. Kalau kamu ada di posisi Empress energi, kamu nggak akan menurunkan egomu untuk untuk membuat dirinya ngejar kamu kalau dia masih not available di sini. Mana tadi? Not exactly what doing dan I'm not available. Dia tahu apa yang dia mau, dia masih belum bisa melepaskan cinta yang baru kemarin dia putus belas semacam. Dia tahu apa yang dia lakuin, tapi buat kamu yang ada di posisi ini, kamu gak akan merendahkan dirimu untuk ngejar-ngejar orang yang dia masih belum bisa move on gitu loh. Dia masih belum bisa itu fase yang masih harus panjang, dan kamu gak boleh stagnan di situ. Mungkin buat teman-teman The Empress, kamu juga punya banyak orang yang suka sama kamu. Gak apa-apa kalau kamu gak sama orang ini, sekalipun kalian mungkin berjodoh, kamu mungkin akan menemukan orang yang lebih ready, orang yang lebih itu, karena bagaimanapun juga kamu adalah orang yang bisa dijadikan tumpuan harapan banyak orang, dan kamu akan membuat siapapun yang bersama kamu bahagia. Dan sama juga nih, seharusnya kalau dia bisa mengikhlaskan hubungan lama, tapi masalahnya dia masih lama ya. I don't know how to go. Padahal kalau dia sama orang ini, dia happy, tapi dia tahu apa yang dia lakuin. Makanya kenapa dia nggak available dulu untuk si ini. Ini sebenarnya jadi sesuatu yang kompleks, dan jadi cerita ini akan memakan cukup banyak waktu. Tapi teman-teman, keputusan tetap ada di kalian ya. Kamu nggak mungkin kan ngejar-ngejar orang yang masih struggle sama mantannya, dia masih itu segala macam. Kamu masih punya banyak pilihan. Oh iya benar, kamu punya banyak pilihan. Dia masih memilih untuk not available buat kamu. Sebenarnya kalaupun kalian berjodoh, tapi kamu juga punya pilihan untuk menjadi lebih available untuk orang lain. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang nyalain soal kayak gitu. Itu yang ini tadi ada manuver, gravity manuver di bawah, artinya diselingkuhin. Ini juga ada step in the back. Kurasa kita sedang membicarakan tentang apakah orang ini ngerasa bahwa ternyata dia masih ingin kembali ke mantannya, jadi dia merasa dia terhianatin, atau kita sedang bicara tentang orang ini yang dia mungkin masih muda, dia masih struggle berputar-putar, dia ya juga merasa bahwa dia tuh sudah dihianatin oleh orang yang dia ingin kembali, tapi dia ditusuk dari belakang, ngerti gak sih? Jadi ini sesuatu yang kompleks. Kurasa kita nggak bisa menilai sebuah relationship itu dari gelap dan terang ya, dari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi bagaimanapun juga, cinta akan selalu tersedia bagi seorang Empress energi untuk menjalin hubungan dengan orang yang lebih tepat. Itu yang dikatakan dalam bacaan ini teman-teman. Dan
ya, not today dan not available. Jadi di saat yang bersamaan memang Empress energinya juga nggak terlalu ambil pusing ya. Bahkan dia kurasa juga akan memberikan semacam bantuan kalau dia ingin orang yang disukainya itu pengen kembali ke mantannya. Dia ini juga pengen kembali. Cuman uh, ini jadi sesuatu yang sangat rumit. Not today, artinya nggak not today, not every day. Suatu saat seseorang akan mendapatkan cinta yang diinginkan. Siapakah itu? Apakah ini akan proses yang kurasa ini jadi proses yang lama, teman-teman. Dan orang ini mungkin karena dia belum siap, dia mungkin sempat pengen ngirim pesan ke sini, tapi mungkin dihapus lagi dan sebagainya. Tapi kita nggak akan berfokus di situ. Tapi kita akan berfokus bagaimana kita menyadarin sebuah relationship itu sesuatu yang sangat rumit ya, teman-teman. Kau menginginkan sebuah hubungan kepada orang yang dia masih struggle dengan mantannya, masih memikirin pengen balikan sama itu nggak bagus buat kamu. Jadi nggak apa-apa kamu single dulu, nggak apa-apa. Atau kamu menerima lamaran dari orang lain juga nggak apa-apa. Karena buat kamu yang ada dalam ini, kamu sebenarnya dicintain oleh orang-orang yang tepat. Cinta akan selalu kamu bawa dimanapun kamu berada. Orang akan mengenalin kamu sebagai sosok yang sangat sangat worth it ya. Di saat yang bersamaan, mungkin kalian masih ada dalam struggle untuk melepaskan hubungan-hubungan sebelumnya dan mungkin nggak tersedia untuk orang ini. Mungkin kamu akan berubah pikiran begitu kamu sadar bahwa kamu ingin kembali kepada seorang yang melukai dirimu. Itu yang dikabarin. Teman-teman, mungkin bacaan ini nggak akan enak untuk didengar, tapi semoga bisa menambah wawasan di antara teman-teman mungkin nggak aware sama hal ini. Kita tahu bahwa perjalanan cinta tiap orang itu akan sangat kompleks, dan apalagi untuk orang yang susah move on. Dan nggak apa-apa kok, nggak ada yang nyalain kalau kamu susah move on, karena kamu mungkin merasa bahwa kamu yang ada di posisi ini masih ingin kembali kepada seorang. Itu yang terjadi dalam bacaan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, dan komen pengalaman pribadi kamu di YouTube channelku. Selamat beraktivitas.